Hai teman-teman semua, selamat berjumpa lagi. Semoga kalian penuh dengan segala kebaikan. Kali ini kami akan mengangkat cerita yang konon menjadi cikal bakal dari Barong Landung yang menjadi tradisi di Bali. Sebelumnya bagi yang belum, dukung kanal ini dengan subscribe dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda tetapi amat berpengaruh bagi usaha kami membagikan cerita-cerita pilihan yang bermanfaat bagi Anda. Silakan tulis di komentar untuk berinteraksi dan berbagi pendapat. Selamat mengikuti. Tersebutlah seorang raja muda yang bijak, cakap, selalu berusaha sekuat budi dan tenaganya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Ia bernama Dalem Jayapangus. Negeri kerajaannya selalu aman. Tiada masalah yang tak dapat diatasi raja dan para pejabat kerajaan. Rakyat selalu bergembira dengan lumbung-lumbung yang penuh panenan. Dalem Jayapangus berhasil membawa rakyat kepada kebahagiaan. Suatu saat, Patih Dalem Jayapangus, yakni Empu Siwagandu, menyatakan keberatannya kepada raja. Ia berkata bahwa rakyat sedang resah karena sampai sekarang raja belum mempunyai pendamping seorang permaisuri. Empu Siwagandu juga mempersoalkan penerus kerajaan bila raja belum juga beristri. Maka gelisahlah hati Dalem Jayapangus. Di satu sisi ia mau memenuhi tuntutan patih dan rakyat, tetapi ia juga bersikeras bahwa ia tak akan mempersunting seorang permaisuri bila tidak ada rasa cinta yang kuat. Banyak gadis datang untuk diperkenalkan pada beliau, namun tak satu pun yang menarik hati Dalem Jayapangus. Dalam kegundahannya, ia memohon kepada Betari Danubatur. Betari Danubatur turut prihatin atas keadaan Dalem Jayapangus. Hal itu diungkapkannya kepada Dewa Baruna. Betari Danubatur berkata bahwa Dalem Jayapangus adalah seorang raja yang baik, namun ia harus memenuhi tuntutan rakyat. Dewa Baruna bersedia menolong raja itu dari kesusahannya. Namun Baruna juga mengatakan kepada Betari Danubatur bahwa kelak Betari Danu akan menjalankan takdirnya bersama Jayapangus. Lalu Dewa Baruna memejamkan mata dan mengembuskan nafasnya. Seketika terjadilah topan dan badai yang mengakibatkan sebuah kapal asing terdampar di pesisir dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Awak kapal pun banyak yang terluka, sehingga seluruh awak kapal harus tinggal untuk sementara di Bali. Dalem Jayapangus segera memerintahkan rakyat untuk membantu awak kapal yang dipimpin oleh seorang saudagar Tiongkok bernama Kang. Saudagar Kang amat berterima kasih kepada raja dengan hendak memberikan barang-barang berharga. Tetapi Dalem Jayapangus mengatakan bahwa ia dan rakyatnya tidak mau merepotkan orang yang terkena musibah, sehingga ia tak mau diberi imbalan. Namun sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, Kang dan putrinya yang bernama Cingwi pergi ke puri kerajaan untuk mempererat hubungan. Cingwi adalah seorang gadis yang amat cantik, juga amat baik hati. Dalam musibah itu, ia dengan penuh kasih merawat dan mengobati para awak kapal yang terluka dan membesarkan hati mereka. Ia juga selalu patuh pada ayahnya dan dengan rela hati menjaga serta setia ikut kemanapun ayahnya berada. Saudagar Kang datang menghadap raja membawa mutiara dan batu giok. Dalem Jayapangus menyambut mereka dengan baik dan ramah. Jayapangus serta-merta terpesona oleh kecantikan Cingwi dan menanyakan kepada saudagar Kang siapakah gadis itu. Saudagar Kang menjawab bahwa Cingwi adalah putrinya yang setia menemaninya berlayar mengarungi samudera. Sejak kedatangan saudagar Kang, Dalem Jayapangus selalu teringat pada Cingwi. Ia telah jatuh cinta kepadanya. Tak lama setelah itu, dikumpulkannya pejabat kerajaan dan beberapa sahaya. Dalem Jayapangus berkata dengan mantap, "Selama ini, kalian mengharapkan aku mempersunting seorang gadis. Sekarang, aku hendak menjawab dan memenuhi permintaan kalian. Aku hendak mempersunting seorang gadis yang akan menjadi permaisuri kerajaan. Gadis itu adalah
putri saudagar Kang yang bernama Qingwei. Suara riuh rendah segera memenuhi balai agung kerajaan. Banyak yang memandang tidak suka dan berbisik-bisik tidak setuju. Empu Siwagandu dengan lantang berkata kepada raja bahwa gadis itu adalah orang asing, tak sesuai dengan adat dan akan mengakibatkan perubahan pada kerajaan. Ditambahkannya bahwa para leluhur sudah membuat norma dan adat istiadat dengan pertimbangan yang bijak. Tetapi Dalam Jaya Pangus menjawab, perubahan selalu ada di setiap waktu. Biarlah rakyat menerima sejauh perubahan itu membawa kebaikan. Empu Siwagandu menukas, apakah mungkin orang Tionghoa mencintai rakyat Bali? Raja menjawab bahwa kebaikan dan cinta kasih tak mengenal suku dan ras. Tapi Empu Siwagandu tak menyerah menyudutkan raja. Ia berkata bahwa jangan-jangan hal ini hanyalah akal-akalan orang Tionghoa itu untuk berkuasa di kerajaan ini. Dalam Jaya Pangus segera membantah, "Hus, jangan asal menuduh Siwagandu. Aku tak percaya seorang patih bisa berkata demikian. Aku tak peduli pada ucapanmu, Siwagandu." Patih Siwagandu berkata bahwa bila raja tetap melaksanakan niatnya untuk mempersunting Qingwei, pastu atau kutukan akan menyebabkan kerajaan ditimpa bencana dahsyat. Tetapi Dalam Jaya Pangus tetap pada keputusannya. Pesta pernikahan kerajaan segera digelar. Kini bersandinglah Dalam Jaya Pangus dengan permaisuri cantik yang amat dikasihinya, yaitu Qingwei. Namun, seolah benar pastu dari Empu Siwagandu, kerajaan ditimpa hujan badai yang dahsyat. Raja segera mengungsikan rakyat ke tempat yang lebih aman. Tempat inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan yang dinamakan Balingkang. Permaisuri Qingwei pun turut membantu rakyat tanpa memperdulikan statusnya. Ia turut menaikkan para wanita dan anak-anak ke kereta untuk mengungsi. Di tempat pengungsian, Qingwei juga membantu memasak makanan, menghibur keluarga yang kehilangan anggotanya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Dalam Jaya Pangus terharu dan iba melihat kebaikan permaisurinya itu. Ia tak hanya cantik, tetapi baik dan berhati mulia. Dikatakannya pada suaminya bahwa di saat terdampak musibah seperti ini, tidak lagi penting memikirkan status, atasan atau bawahan. Yang penting adalah bekerja sama dan saling tolong-menolong. Berangsur-angsur keadaan membaik. Kerajaan Balingkang mulai membenahi diri dalam pertanian dan sarana-sarana kerajaan. Tetapi masih saja ada yang mengganjal di hati rakyat, terutama para pejabat kerajaan. Mereka mempersoalkan raja dan permaisuri yang belum mempunyai anak sebagai penerus kerajaan. Atas desakan pejabat dan gunjingan rakyat, Dalam Jaya Pangus tak tahan lagi. Diutarakannya keresahannya kepada Qingwei. Permaisuri Qingwei pun merasa bertanggung jawab dan mulai menyalahkan diri. Tetapi Dalam Jaya Pangus segera menghiburnya dan mengutarakan maksudnya hendak melaksanakan tapa brata di Gunung Batur dengan harapan bahwa Dewata pasti memberikan jalan bagi orang yang berniat baik. Berangkatlah Dalam Jaya Pangus ke Batur dan bertapa di sana. Ia bersamadi, tidak makan, tidak minum, dan dengan niat yang kuat memohon kepada dewa. Sampai suatu saat, Betari Danu Batur datang menampakkan diri dalam rupa seorang perempuan yang cantik dan menawan. Jaya Pangus yang telah membuka matanya segera terpesona oleh kecantikan Betari Danu Batur. Betari Danu berkata pada Dalam Jaya Pangus bahwa ia sudah mengetahui apa yang dimintanya dan bersedia untuk mengabulkan permohonan itu dengan syarat Dalam Jaya Pangus bersedia menikah dengannya. Dalam Jaya Pangus menjawab, "Bagaimana mungkin hamba menikah dengan Betari, sedangkan maksud kedatangan hamba kemari didasarkan oleh cinta kepada permaisuri hamba? Mana mungkin saya menikah dengan orang lain?" Betari Danu meyakinkan Dalam Jaya Pangus bahwa anak yang akan dilahirkan akan menjadi sakti mandraguna, sebagaimana anak yang dilahirkan dari perkawinan antara dewa dan manusia. Dalam Jaya Pangus mengangguk setuju.
Betari Danu tampak puas oleh jawaban Jayapangus. Selanjutnya Betari Danu menambahkan bahwa karena manusia dan dewa tak sepatutnya menikah, maka perkawinan ini hanya berlangsung untuk sementara. Jayapangus bisa kembali hidup bersama permaisurinya setelah mereka merayakan otonan putranya, yakni peringatan hari kelahirannya. Dalam Jayapangus merasa senang sebab ia akan berkumpul kembali dengan Cingwi. Sementara di kerajaan Balingkang, rakyat, pejabat kerajaan, dan permaisuri Cingwi amat gelisah karena telah lama dalam Jayapangus belum juga kembali. Rakyat dan para pejabat mulai menggunjingkan yang bukan-bukan. Mungkin Dalem telah tewas dimangsa binatang buas, atau mungkin juga telah beristri lagi sehingga enggan kembali ke Balingkang. Akhirnya permaisuri segera mencari Dalem Jayapangus sambil dikawal beberapa pejabat kerajaan berikut Empu Siwagandu dan beberapa dayang istana. Dalam perjalanan yang penuh rintangan karena harus menembus hutan belantara yang lebat dan mendaki daerah pegunungan, sampailah rombongan di Gunung Batur. Mereka menemukan seorang pria yang tak lain adalah Dalem Jayapangus sedang menggendong bayi. Di dekat Jayapangus, mereka melihat pula seorang perempuan yang cantik dengan kulit kecoklatan dan rambut hitam yang terurai indah. Cingwi yang mengenali suaminya segera memburu ke arah mereka dan langsung berkata bahwa suaminya sungguh tega hidup bersama perempuan lain. Padahal dahulu Jayapangus berkata bahwa ia amat mencintai Cingwi. Cingwi pun mengata-ngatai perempuan yang adalah Betari Danu itu bahwa ia juga telah tega menikah dengan pria yang sudah bersuami. Betari Danu hanya menghela nafas, tetapi Cingwi terus melancarkan ungkapan kecemburuannya. Akhirnya Betari Danu mengancam Cingwi bahwa bila Cingwi tidak diam, ia akan hangus terbakar. Tetapi Cingwi tak dapat lagi menguasai dirinya. Lalu Betari Danu mengubah dirinya menjadi api yang langsung melahap Cingwi. Melihat permaisuri yang dicintainya ada dalam kobaran api, Dalem Jayapangus segera melompat memeluk Cingwi yang berada dalam kobaran api, dan keduanya hangus terbakar. Betari Danu menggeleng sedih melihat Dalem Jayapangus dan permaisuri Cingwi telah menjadi arang. Betari Danu berkata dengan marah kepada para pejabat dan dayang-dayang bahwa ini adalah akibat dari apa yang telah mereka lakukan kepada pemimpin yang baik. Masih dalam kemarahannya, Betari Danu lalu mengubah dirinya kembali ke sosok aslinya, yakni menjadi dewi yang tingginya bagaikan gunung. Empu Siwagandu, para pejabat dan dayang-dayang langsung ketakutan dan menyembah hingga dahi mereka menyentuh tanah. Mereka amat ketakutan setelah Betari menyatakan bahwa ia adalah Betari Danu Batur. Betari Danu berkata kepada Siwagandu bahwa semestinya pejabat kerajaan membantu pemimpin, bukan malah melawannya. Empu Siwagandu mulai menangis dan gemetar ketakutan. Para dayang pun tak luput dari amarah Betari Danu. Ia berkata bahwa karena ulah mereka yang berburuk sangka kepada permaisuri, mereka kini tak mempunyai permaisuri lagi. Betari Danu melanjutkan bahwa kini Balingkang tak mempunyai raja dan permaisuri lagi karena ulah mereka sendiri. Pemerintahan seyogyanya dibangun bersama, saling dukung dan bekerja sama. Mereka meminta ampun kepada Betari Danu. Betari Danu melanjutkan, ia berkata bahwa bayi ini adalah peringatan bagi mereka, anak yang tumbuh tanpa bimbingan sang ayah, seperti mereka, rakyat yang telah kehilangan pemimpinnya. Akhirnya Empu Siwagandu dan rakyat Balingkang bertahan tanpa seorang pemimpin. Mereka lalu membuat 2 buah patung raksasa, yang lelaki berwarna hitam dan bertaring, yang perempuan berkulit putih dan bermata sipit, yang mereka anggap sebagai raja dan permaisuri mereka. Patung itu dinamai Stasura dan Bati Mandul. Ajaibnya, saat patung itu diletakkan di tempat suci, tak pernah terjadi bencana satupun. Seolah Dalem Jayapangus dan permaisuri Cingwi masih ada di sana, menemani dan melindungi rakyat Balingkang. Putra Dalem Jayapangus dan Betari Danu, yaitu Maya Danawa, selalu datang setiap 6 bulan menjelma menjadi sang Kaledige. Maka patung Stasura dan Bati Mandul diarak berkeliling untuk menenangkannya.
Lama-kelamaan, kebiasaan ini diikuti oleh desa-desa yang lain dengan membuat patung-patung dengan wujud lain yang kemudian dinamai barong. Barong berkeliling atau barong lawang melengkapi tradisi perayaan Galungan. Patung Stasura dan Batimandul kemudian disebut barong landung karena tinggi besar